everyone, welcome back to my channel. Aku kembali lagi untuk nge-review produk makeup. Dan sekarang itu aku mau nge-review 2 makeup sekaligus. Dan ini adalah produk baru dari 2 brand yang berbeda dan juga 2 tipe produk yang berbeda. Tipe produk makeup yang pertama adalah aku punya cushion dari Something. Dan tipe yang kedua adalah aku punya bedak dari Sashi. Without any further ado, let's straight to the review. Aku akan bahas detail satu persatu ya. Dan yang ini full face-nya aku udah make dari kedua produk ini. Yang pertama aku mau bahas cushionnya dulu. Ini dari Something dan dia ada beberapa claims. Aku akan bacakan. Yang pertama, non-comedogenic ingredients, kemudian dermatology tested, breathable technology, dan juga suitable for oily or combi or acne prone skin. Nah, enaknya cushion ini tuh udah termasuk sama sunblock gitu ya. Dia itu ada SPF 33 PA++, terus ada tulisannya tested by Dermatest Europeans Australia. Jadi emang di tesnya itu di luar negeri dari Australia. Di sini udah ada label halal dari MUI, terus juga ada logo yaitu animal cruelty free. Terus juga di belakangnya itu ada ingredientsnya banyak. Yang bikin aku jatuh cinta dan teracun untuk beli cushion ini adalah ingredientsnya juga. Jadi katanya tuh ini makeup plus skincare gitu, bahkan bisa sampai dibawa tidur. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak berani dibawa tidur karena wajah aku tuh lebih oily, terus cenderung ku berjerawat dan juga acne prone atau beruntusan. Jadi aku kurang berani untuk bawa tidur karena takut pori-porinya tersumbat. Walaupun di sini tuh ada tulisan non-comedogenic dan sebenarnya aku nggak pernah berurusan sama komedo, aku nggak pernah timbul komedo. Cuma tetap aja aku takut karena kan pori-pori tersumbat gitu kan. Jadi ya itu terserah kalian sih, aku balikin ke kalian mau dipakai tidur terserah. Kalau misalnya emang capek banget terus nggak sempat cuci muka, tapi kalau aku sih semua jenis makeup bahkan cuma bedak pun aku akan tetap cuci muka gitu. Tapi jujur di sini ingredientsnya nggak ada yang familiar, aku nggak pernah baca. Mungkin aku pernah baca tapi nggak ada yang aku hafal gitu loh. Aku tuh hafal tuh kayak niacinamide kayak gitu kan udah sering kita denger kan. Dan ini aku nggak ada yang tahu. Tapi kalau misalnya kalian nonton vlogger yang lebih ke skincare enthusiast, mungkin kalian pernah baca ingredients ini. Tapi aku percaya banget kalau misalnya beauty vlogger yang lain bilang ini ingredientsnya bagus, terus juga untuk skincare tuh emang bagus. Jujur juga aku agak kecewa sih waktu ini datang tuh aku nggak dapet stikernya, padahal orang-orang lain tuh dapet stiker gitu loh. Jadi stikernya tuh bisa ditempel di packagingnya sini, jadi bisa lebih ke personalize gitu loh, bisa di custom sesuai yang kita mau gitu desainnya. Tapi aku nggak dapet stikernya, nggak tahu kenapa, padahal aku beli tuh lewat Beauty Haul Indo di Shopee. Aku nggak ngerti apakah kalau aku lewat website Beauty Haul Indo dapet stikernya apa enggak, cuma harusnya dapet nggak sih? Nah, ini aku pilih tuh yang shade Coco. Di sini ada tulisannya Coco. Dia itu punya 3 shade. Aku sampai hafal, sering nonton review orang-orang, terus juga ngeliat foto swatchnya gitu. Ada yang Serene yang paling terangnya, terus ada yang Coco, ini tuh yang warna tengah gitu, terus juga ada warna Charlotte. Nah, si Coco ini tuh cocok sama warna kulit aku yang lebih ke medium to tan, padahal dia itu agak terang karena dia tuh undertone-nya olive to yellow. Kalau untuk yang Charlotte dia emang warnanya lebih warm, lebih gelap, tapi untuk undertone-nya dia itu netral, terus lebih ke netral to yellow gitu loh. Sementara aku tuh olive to yellow. Jadi kalau misalnya aku pakai itu, aku takutnya tetap ashy. Aku seneng banget sih di keterangan shade-nya itu dikasih tahu undertone-nya juga. Aku nggak hafal yang Serene tuh undertone-nya apa, kalian bisa cek sendiri. Jadi kalau misalnya kalian bingung sama shade-nya, kalian juga harus bisa nentuin undertone kalian tuh apa. Untuk packagingnya sendiri aku suka banget karena emang aku jatuh cinta tuh dari packagingnya dulu sih sebenarnya. 1 dari warnanya, 2 dari bentuknya. Warnanya lucu banget ya, kayak dusty purple gitu. Ini unik banget warnanya, nggak ada yang punya di brand lain. Sebenarnya tuh bentuk kotak atau persegi gini untuk cushion ini bukan yang pertama aku lihat sih, tapi untuk di Indonesia atau lokal emang ini yang pertama. Biasanya itu kan pada bulat kayak punya makeover bulat, terus juga Mineral Botanica atau whatever you name it, itu semuanya bulat. Dan yang ini yang pertama. Tapi kalau misalnya dari brand luar negeri, aku pernah ngeliat bentuknya tuh kotak dan warna kuning dari Korea kalau nggak salah. Itu tuh keluarannya Caris, ya nggak sih?
Pokoknya aku lupa sih namanya apa, pokoknya emang ada. Dan aku seneng banget juga dia itu gampang dibuka karena ini tuh magnet. Tuh, nih ya, tuh, ini magnet, ini nggak aku tarik, tuh, jadi nggak bikin kuku kalian patah atau kecuil gitu kalau misalnya kalian pakai kutek. Kalau misalnya susah kan jadi kayak gitu-gitu kan, enggak. Tuh, jadi gampang banget. Selanjutnya ini ada kacanya. Kacanya lumayan lebar karena bentuknya juga kotakan, jadi cukuplah untuk satu muka gitu. Terus juga kualitas kacanya bagus, jernih. Tapi emang dari awal aku buka dia nggak ada pelindung kacanya gitu, biasa kan kayak di klotek gitu kan, tapi ini nggak ada. Terus pasti cushion itu dapat sponge. Ini sponge khusus cushion, dia itu lebar. Tuh, enak sih untuk kayak bikin lebih cepet gitu aplikasi ini untuk satu muka karena dia lebar gitu. Ini ada pembatasnya seperti biasa. Terus ini ada label segelnya gitu. Ini udah aku buka sih sebenarnya karena ini kan aku mukanya udah make, tapi tadi aku tempel lagi. Dan ini adalah cushion lokal pertama di Indonesia yang bentuknya itu mesh, jadi bukan sponge gitu. Biasanya kalau cushion lain itu kan sponge, jadi satu gampang habis, dua bleber kemana-mana. Jadi kalau misalnya ini tuh dia waktu aku tekan tadi baru keluar, terus juga nggak langsung yang mendelep ke dalam kayak sponge gitu loh, jadi agak keras gitu, jadi dia nggak bleber kemana-mana. Nah kalau aku bandingin sama cushion NYX aku, ini yang Total Control Mesh Cushion Foundation, ini tuh aku agak gimana gitu karena dia bleber kemana-mana walaupun dia sama-sama mesh cushion. Jadi ini tuh kain juga sama kayak si somethingnya, tapi dia pas ditekan itu kayak nggak ada dalemannya gitu loh, jadi kayak nekan sponge gitu, sama aja kayak sponge. Nah bedanya kalau misalnya si mesh cushion dari something ini dia itu keras, jadi kalau misalnya ditekan keras gitu, jadi keluarnya agak susah dan gak bleber kemana-mana. Aku suka di situ. Abis ini aku akan kasih lihat kalian first impression aku ketika pakai si cushionnya setelah ini. Dan oke, this is the moment of truth. Aku akan coba, dan ini adalah first impression aku. Aku tuh waktu pertama ini nyampe, aku baru kayak nge-swatch sekali, terus nyobain dikit gitu di pipi, dan aku langsung seneng banget karena warnanya bener-bener sama warna asli kulit aku. Ini aku teken. Oh wow, ternyata waktu ditekan itu dia nggak terlalu lembek. Kalau misalnya di cushion lain itu kan pas dipencet lembek kayak sponge gitu kan. Tapi karena ini mesh, jadi dia agak keras gitu loh. Jadi kayak ada penahannya mungkin di dalamnya. Oh ternyata ada sedikit wanginya, agak kecium. Ini mungkin aku coba setengah muka kali ya, untuk pasti lihat kalian bedanya gitu. Dan ini beneran full coverage dong, medium to full. Ini tuh mengingatkan aku sama cushionnya NYX, dan kebetulan aku punya cushionnya NYX. Aku akan kasih lihat kalian nanti. Untuk kualitas sponge-nya sendiri, ini tuh kalau dibandingin sama sponge cushion yang lainnya agak keset sih menurut aku. Karena kalau aku pakai yang dari NYX terus dari Maybelline itu dia agak lebih halus dari ini. Ini tuh rasanya kayak keset gitu sampai kayak ada suaranya gitu loh. Aku nggak tahu sih kalian bisa kedengeran ke kamera apa enggak. Wow, beda banget ya. Ini agak beda sih sama warna leher. Kalau di kamera tuh putih banget, kelihatan banget bedanya sama leher. Tapi kalau dilihat secara langsung tuh sama, cuma ya bedanya kayak satu tingkat atau setengah tingkat gitu, nggak terlalu putih kayak di kamera. Dan aku nggak tahu apakah dia akan oxidize atau enggak. Oh ya, by the way, aku lupa ngasih tau kalian kalau disclaimer-nya tuh aku udah make primer sebelumnya. Aku cuma pakai apa namanya, hydration serumnya makeover sebagai moisturizer dan juga primer. Aku nggak pakai primer silikon. Biasanya kalau aku pakai foundation aku pakai yang silikon juga, tapi aku mau ngetes ini kayak bagus apa enggak gitu. Dan karena ini biasanya tuh cushion kan dipakainya untuk buru-buru atau on the go gitu ya, jadi kan kita nggak sempat pakai yang primer silikon. Nah jadi aku sengaja nggak pakai karena itu juga. Gila, ini dark circle aku langsung ke cover dong, gak usah pakai concealer. Bagus banget, parah. Coveragenya aku suka banget untuk ukuran cushion ya, apalagi cushion lokal. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini untuk dibawa kemana-mana, gak usah bawa concealer. Dan dark circle aku tuh hitungannya gelap. Ini udah nge-cover banget.
kaget. Di sini bekas jerawat aku yang tadi ada titik hitam itu juga ketutup nih. Tapi kalau dilihat secara langsung masih kelihatan dikit sih, bener-bener dikit banget. Tapi kalau kita ngeliatnya fokus ya, tapi kalau dilihat semuka tuh ini nggak kelihatan sama sekali si dark spotnya ini. Ini di kamera kelihatan banget glowing. Hasilnya itu dewy finish menurut aku. Kalau dilihat langsung kayak satin gitu sih. Jadi nggak dewy banget, nggak matte banget. Jadi kayak velvety satin gitu. Masih wearable banget untuk daily. Tapi kalau di kamera kelihatan banget glowing karena ada pancaran lighting. Tuh. Jadi kayak kulit sehat gitu deh, glowing. Untuk rasanya sendiri, ini kan aku baru pakai cushionnya doang, belum aku pakein bedak. Jadi untuk rasanya kayak apa ya? Aku ngerasa make sesuatu layer gitu di muka aku, dan aku ngerasa agak sedikit gerah gitu, ngerti nggak kerasa berat sih, cuma kayak ngerasa gerah aja karena kayak muka kalian lagi lembab abis cuci muka, kayak gitu rasanya, atau kayak lagi keringetan, nah kayak gitu. Tapi nggak yang begitu parah kayak rasa berat atau rasa cakey-nya kalau pakai foundation sih. Ini untuk cushion masih termasuknya ringan. Sekarang aku mau review bedaknya. Ini dari Sashi. Aku nggak tahu sih bacanya Sashi atau Sashi, nggak ngerti. Pokoknya aku bilangnya Sashi. Ini adalah Flawless Miracle Powder, dan aku pilih tuh yang beige. Dia itu ada 4 shade, yang translucent atau putih atau transparan. Terus ada beige, ada aku lupa apa sih, nanti aku akan kasih di sini 4-4-nya. Oke, alasan aku beli bedaknya Sashi ini adalah karena tuh sebenarnya bedak aku habis yang BLP. Aku cinta banget sama BLP ini. Tuh udah tinggal segini. Udah detik-detik penghabisan gitu. Aku cinta banget ini tuh karena warnanya medium beige, itu bener-bener cocok sama warna kulit aku yang medium to tan. Terus juga halus banget. Aku juga cinta banget sama sponsnya yang super halus. Terus dia itu butirannya bener-bener kayak partikelnya kecil-kecil gitu loh, jadi untuk di pori-pori dia lebih nempel. Nah, untuk dibandingin sama si Sashi ini, menurut aku dia itu partikelnya agak lebih besar. Menurut aku ya, aku nggak tahu gimana, tapi yang aku lihat dan yang aku rasakan sih, dia lebih padat gitu loh, butiran-butiran si bedaknya. Jadi lebih padat gitu. Kalau yang BLP lebih halus. Aku akan kasih lihat kalian partikel dari bedak Sashi sama punya BLP, perbedaannya. Yang maksud aku partikelnya lebih halus dan juga lebih besar-besar. Yang ini BLP, dia lebih halus karena lebih kecil partikelnya, dan yang ini yang Sashi, dia lebih padat gitu karena partikelnya lebih besar. Jadi kalau emang klaimnya untuk nutup pori-pori, ini bener cocok sih, karena dia kan partikelnya lebih padat gitu. Terus untuk warnanya ini beige, tapi kalau dibandingin sama yang si medium beige-nya BLP lebih gelap yang ini, dan yang ini tuh agak satu tingkat lebih terang dari warna kulit aku dan juga warna foundation atau cushion yang aku pakai gitu. Tapi kalau misalnya kalian warna kulitnya sama kayak aku, ini masih cocok kok. Untuk pemilihan shade-nya sama halnya kayak cushionnya, aku untuk cushion kan milihnya yang cocoa, yang warna mediumnya, yang tengah, daripada yang lebih gelapnya kan yang Charlotte. Kalau ini aku juga milihnya yang beige daripada yang caramel. Kenapa? Karena aku takut si warna karamelnya itu undertone-nya juga beda sama aku. Karena aku tuh nggak se-tan itu sebenarnya, jadi aku lebih ke medium gitu skin tone-nya. Kalau yang caramel aku takutnya dia lebih ke orange atau ke pink gitu undertone-nya. Jadi walaupun warnanya sama, aku juga takut undertone-nya beda terus juga jadi ashy. Jadi aku lebih milih ini walaupun lebih terang satu tingkat, tapi undertone-nya masih sama kayak aku. Terus juga bikin efek kayak mencerahkan gitu sih. Jadi kalau misalnya si cushion atau foundation atau apapun yang aku pakai saat itu lagi kegelapan atau warnanya udah sama terus nanti dioxidize jadi menggelap, ini akan membantu untuk menyamakan warnanya sama warna asli kulit aku. Jadi kayak misalnya foundation atau cushionnya itu oxidize, terus ini kan lebih terang gitu warnanya, jadi dia nge-keep warnanya biar sama kayak warna asli kulit kita. Ngerti nggak? Semoga ngerti. Dan alasan kedua aku beli ini adalah packagingnya super cantik banget. Warnanya tuh baby pink gitu, bener-bener cantik banget. Terus juga ini tuh kaca yang apa sih, aku nggak tahu namanya nih, pokoknya yang kayak blur-blur gitu kacanya. Aku suka banget apapun yang kaca terus kayak gini.
suka banget. Dan ternyata pas ini udah ada di genggaman aku, dia tuh kayak kokoh gitu loh, jadi megangnya mantep tuh. Semoga aja sih kalau jatuh nggak pecah, semoga. Nggak tahu kaca, nggak tahu plastik deh, soalnya enteng banget, nggak mungkin gak sih kalau misalnya kaca. Gak ngerti. Pokoknya kalau misalnya ada yang tahu ini dari kaca atau plastik, please komen di bawah, aku juga pengen tahu soalnya. Masih bahas packaging, jadi dia kalau dibuka kayak gini, ada kacanya dan ini ada pelindungnya gitu, tapi ini belum aku kletek sengaja. Terus untuk sponsnya dia tebel gitu, beda sama BLP. BLP lebih kecil ukurannya dan juga lebih tipis, gak padat kayak gini. Tapi untuk halusnya sih aku lebih suka yang BLP. Nah, cara kerja si bedak ini keluar adalah dia itu banyak lubangnya. Terus aku juga kurang tahu sih gimana cara yang tepat untuk ngeluarin bedaknya, karena aku biasanya kalau BLP itu aku cara makainya gini nih. Jadi aku giniin dulu, terus baru aku pakai, karena di sini udah keluar di sininya. Terus baru aku pakai gitu. Karena ini kan kayak kain gitu kan, kayak mesh, jadi nggak kemana-mana. Nah, kalau si sashi ini aku nggak tahu gimana cara makainya yang biar nggak berantakan kemana-mana. Kalau misalnya diginiin tetap jatuh-jatuhan. Kalau kalian punya saran juga tolong komen di bawah gimana cara pakai yang nggak bikin berantakan. Oh iya, aku juga kaget sih waktu ini nyampe di tangan aku kok gede banget gitu. Soalnya kalau dibanding sama BLP kan kecil. Jadi kalau misalnya dimasukin ke pouch untuk dibawa kemana-mana, ini agak bulky sih, kayak terlalu besar gitu. Ya nggak sih, mending bawa bedak compact. Soalnya kalau ini aku bawa di tas aja tuh udah agak sedikit makan tempat, apalagi ini, ya nggak sih? Mungkin aku akan pakai bedak compact aja untuk aku bawa kemana-mana untuk touch up gitu. Nah, untuk hasilnya ini aku udah pakai, dan kalau aku perhatiin tuh dia nyatu sama kulit gitu, bagus. Oh ya, by the way, disclaimer, aku tadi udah pakai setting spray, jadi dia makin nyatu sama kulit. Terus juga di sini tuh ada klaimnya untuk cover pores, wrinkles, and fine lines to soften the appearance of skin imperfection. Dan menurut aku bener sih, soalnya di sini aku nggak pakai primer silikon, tapi smile lines aku bener-bener ke cover, nggak cracking sama sekali, nggak ada garisnya. Tuh, ini juga fine lines aku di jidat nggak ada. Aku nggak tahu sih apakah ini karena bedaknya atau karena cushionnya, tapi kayaknya sih karena bedaknya, karena dia itu kan partikelnya lebih kecil ya daripada si cushion, jadi dia lebih masuk ke dalam pori-pori gitu. Dan sekarang aku mau review ke bedaknya. Oke, selanjutnya ini aku mau set pakai bedak. Aku sengaja nggak pakai concealer karena dark circle aku udah ketutupan. Aku akan pakai dari Sashi. Ini juga first impression aku. Aku belum pernah nyoba langsung di muka. Tadi waktu nyampe tuh aku baru kayak nge-swatch di tangan gitu doang untuk ngecek warnanya. Ini aku pilihnya warna beige by the way. Oke, ini halus banget sih. Cuma kalau dibandingin sama BLP, menurut aku masih lebih halus BLP. Ini masih aku segel ya. Jujur aku nggak tahu gimana cara ngambilnya. Diginiin kali ya. Wangi dong. Kecium banget. Gini kali ya. Aku nggak tahu gimana cara ngambilnya. Aku bisa langsung nangkep rasa pakai si sponge-nya ini. Dia karena padat dan fluffy gitu, jadi kerasa pakai sponge gitu, ngerti gak sih? Kalau yang BLP itu kan dia lebih nggak terlalu padat, nggak setebel ini kan. Nah, ini setelah bedaknya aku pakai, nggak kerasa makin cakey gitu. Menurut aku rasanya tuh ringan banget, nggak kerasa pakai bedak apapun. Enak sih, ini menurut aku untuk daily cocok banget karena ringan. Oke, abis ini aku akan beraktivitas seperti biasa untuk pakai cushion dan juga bedaknya selama 3 jam atau mungkin lebih. Dan aku akan balik lagi untuk update dan check-in ke kalian gimana hasil dari cushion dan juga bedaknya setelah dipakai lama. Let's straight to the final thought. Alright, I'm back. So, my final thoughts are
Aku suka banget sama kedua produk ini untuk cushionnya dan juga loose powdernya. Ini setelah 4 jam aku pakai, bener-bener nggak kerasa pakai makeup. Tadi pertamanya tuh aku ngerasa kayak gerah gitu kan pakai cushionnya, tapi ternyata setelah di set pakai bedak nggak kerasa kayak becek gitu. Aku suka banget, sumpah, ini kayak enteng banget, nggak kerasa pakai makeup. Terus untuk hasilnya setelah 4 jam pemakaian, untuk di kulit aku yang oily, ini kayak mengkilap gitu sih, kayak berminyak gitu, tapi cuma di bagian sini doang, di bagian hidung sama bagian sini. Ini aku nggak pakai highlighter by the way, tapi kayak kelihatan pakai highlighter gitu ya, karena emang si cushionnya itu finishnya dewy ya kan, kayak semi dewy atau velvety dewy gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka hasil yang glowing, yang dewy gitu daripada yang matte, karena kalau matte itu kan jadi kayak flat aja, tapi kalau ini tuh kayak glowing yang kulit sehat gitu, aku suka banget. Dan untuk di smile lines ini udah kelihatan sedikit tuh, ini nggak aku paksa-paksa, aku dari tadi ngomong terus senyum ketawa, jadi agak sedikit kelihatan, nanti aku akan zoom. Terus untuk di fine lines-nya juga kelihatan gitu, tapi masih bisa dimaafkan karena aku akan touch up sih biasanya. Tapi touch up versi aku nggak pakai bedak lagi, tapi aku cuma pakai tangan aja. Tapi pastiin tangan kalian bersih, cuma aku tap-tap gini, nggak aku geser. And voila, udah bagus lagi, nggak ada bekas garisnya. Oh ya, yang penting warnanya itu oxidize untuk yang cushionnya, karena ini aku udah ngeliat sama persis sama warna kulit aku, warna si cushionnya sama bedaknya. Karena nggak mungkin nggak sih kalau misalnya bedak itu oxidize, mungkin tapi dikit. Itu yang lebih oxidize adalah cushionnya tuh. Untuk keseluruhannya aku suka cushion dan juga bedaknya, karena dia itu kayak flawless gitu. Ini sih yang lebih ngaruh kayaknya si bedaknya ya kalau untuk flawlessnya. Untuk cushionnya aku beli di Shopee, di Beauty Haul Indo, dan emang tuh si Something jual itu hanya ada di Beauty Haul Indo di websitenya atau enggak di Shopee. Ini aku beli harganya 186.000, udah ongkir karena ongkirnya itu gratis di Shopee. Untuk bedaknya ini aku beli di official websitenya Sashi, nanti aku akan kasih di description box di bawah untuk linknya. Terus juga aku beli di websitenya itu karena aku pengen dapet pouchnya. Kalau misalnya beli di Tokopedia atau di Shopee itu nggak dapet, tapi kalau misalnya di websitenya dapet. Dan juga di websitenya itu masih dapet diskon 10% untuk kayak member subscription email gitu loh, ngerti kan? Jadi aku bayar itu 143.500 gitu. And then it came with a box, cantik banget kotaknya, aku suka banget warnanya. This is one of my favorite color, cantik banget, pink fuchsia gitu. Terus ada tulisannya aku setuju banget sih. We believe everyone are pretty without makeup, but with the right makeup can be pretty powerful. Wow. Ini dia pouchnya baby pink, dan ini akan sangat kepake untuk aku karena aku sering bawa makeup untuk pergi-pergi gitu, kayak misalnya makeup di kampus atau di kantor kayak gitu. Ini lumayan muat banyak sih untuk full face, untuk travel size juga cukup. Tuh. Ini kepake banget, makanya aku beli di website. Tapi kalau untuk bonusan somethingnya aku agak kecewa sih karena aku nggak dapet stikernya. So itu semua review dan juga first impression aku untuk cushion dari Something dan juga loose powder dari Sashi. Semoga video ini sangat membantu dan bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe to my channel. Jangan lupa juga aktifin notification bell yang ada di bawah ya, biar gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. So thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye!